Halo, halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan kisah masa lalu dari Raja Bandi. Dia pun teringat kenangan bersama Xiao Feng. Pada saat itu dia bercerita pada Xiao Feng kalau dia ditertawakan orang. Kata mereka, Raja Bandi adalah raja yang aneh. Xiao Feng yang mendengar itu pun kesal dan dia bertanya siapa yang melakukan itu karena dia akan memotong lidah mereka. Bandi pun langsung berkata lagi sebenarnya dia tidak peduli dengan kata orang lain. Dia pun langsung meminta pendapat Xiao Feng bagaimana dirinya. Dan Xiao Feng pun menjawab, Raja Bandi adalah raja yang jenius dalam pertempuran. Ada banyak asura yang pandai menggunakan racun, tapi terdapat asura yang unik di mana mereka dapat mengkristalkan racun seperti raja. Namun, biarpun begitu, kekuatan Raja Bandi yang sebenarnya adalah... Dan sayangnya, sebelum dia selesai berbicara, Bandi pun memotong pembicaraannya. Dia berkata kalau dia bukan bertanya bagaimana dia di pertempuran, tapi dia bertanya pendapatnya tentang Raja Bandi. Xiao Feng pun menjawab dia menganggap Raja Bandi adalah sahabatnya dan dia rela mati demi Raja Bandi. Raja Bandi pun yang mendengar itu langsung tersenyum manis. Dia berkata itu benar dan sebenarnya memang tidak ada yang harus dibicarakan lagi karena tadi Xiao Feng bertanya apa yang harus dipertanyakan lagi. Raja Bandi pun juga tidak ingin Xiao Feng mati, jadi dia meminta Xiao Feng untuk tetap berada di sisinya. Tapi sayangnya kali ini Xiao Feng benar-benar meninggalkan Raja Bandi. Dan tiba-tiba, tepat di depan Raja Bandi, ada Guanin yang datang dengan sangat cepat. Guanin pun bertanya apakah Raja Bandi sakit hati karena dia telah merusak mainan kesayangannya. Dan kelemahan Raja Bandi sendiri memang terletak dari emosinya. Dan Guanin pun langsung menyerang Raja Bandi dengan memukul dadanya. Dengan seketika, kekuatan Blazing Iron milik Guanin muncul. Itu pun membuat Raja Bandi dipenjara dalam jeruji hukuman. Lalu jeruji itu dipenuhi dengan api. Dia pun bertanya kali ini, apakah Raja Bandi menyesalinya? Karena langkah ini bertujuan untuk menekan kekuatan mental dari Raja Bandi. Rasa sakit hati dan rasa tidak berdaya di hatinya juga akan terpengaruh. Jadi jika dia bisa menghancurkan kerangkeng hukuman itu, maka Raja Bandi langsung menang. Sedangkan para pasukan Asura kaget karena Raja Bandi terjebak di kekuatan para dewa. Melihat itu pun para Asura langsung menyerang Guanin, namun sayangnya Guanin bisa menahannya. Dia berkata tidak akan ada yang bisa lepas dari 1000 tangannya. Dia pun mengeluarkan kekuatan 1000 tangannya dan mengalahkan para Asura itu sampai tidak berdaya. Namun tiba-tiba dari kerangkeng jeruji besi itu terdengar suara yang meminta semua Asura mundur karena dewa ini adalah milik Raja Bandi. Siapapun jangan mengganggunya. Raja Bandi akan membunuhnya sendiri dan kurungan itu pun hancur berkeping-keping dihancurkan Raja Bandi. Dia pun langsung menyerang Guanin dengan mencekik lehernya. Raja Bandi pun kesal dan menangis karena Guanin telah membunuh Xiao Feng. Karena Raja Bandi sangat mencintainya. Dia pun bertanya apakah Guanin tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang yang tidak bisa dikatakan. Hatinya sangat hancur dan bagaimana Guanin bisa menebus kesalahannya. Guanin pun yang mendengar itu hanya bisa meminta maaf.
karena dia tidak bermaksud membuat Raja Bandi sakit hati. Dia hanya ingin membunuhnya. Dia tidak peduli dengan perasaan Raja Bandi dan dia pun langsung menendang Raja Bandi sampai terpental. Raja Bandi pun yang mendapat serangan itu langsung mengaktifkan kristal sayap beracunnya dan dia berkata itu semua telah direncanakan. Membunuh Xiao Feng dan tindakan selanjutnya adalah niat dari Guanyin. Dan Guanyin adalah dewa yang kejam. Ternyata sama seperti yang dirumorkan, hati dewa penjaga surga telah mati. Tetapi Guanyin terlalu memikirkan Raja Bandi. Lalu tiba-tiba Guanyin merasa ada yang aneh dari dirinya. Ternyata dia telah diracun oleh Raja Bandi. Dan Raja Bandi pun berkata Asura tidak mengacaukan perasaannya. Itu juga bukan berarti Raja Bandi adalah pecundang yang dengan mudah dikacaukan dengan emosional. Dia mengambil kesempatan untuk menggunakan ujung jari kepada Guanyin dan akan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan benar saja racun-racun itu telah menyebar ke seluruh tubuh dari Guanyin. Guanyin pun ditanyai oleh Raja Bandi apakah dirinya mulai mati rasa. Dan tidak ada penawar racun untuk racun yang disebarkan Raja Bandi. Dia akan diam-diam menjadi saksi kematian Guanyin. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke sisi para jenderal surga bertempur dengan Asura. Di sana terlihat peperangan yang hebat dengan para Asura dan jenderal surgawi. Dan tiba-tiba datanglah salah satu jenderal yang lainnya saat jenderal surga diserang dari belakang. Jenderal itu berambut merah dan langsung menusuk Asura yang diam-diam menyerang temannya. Dan ternyata yang membantunya adalah Dewa Mata Tiga, sang Dewa Erlang. Mendapat bantuan dari Erlang, temannya malah kesal karena dia merasa semua ada di bawah kendalinya. Jadi Erlang jangan terlalu ikut campur karena semua berjumlah 13 dewa dan berada pada level yang sama. Jadi Erlang jangan memperlakukan orang lain seperti sampah. Tapi Erlang menjawab itu tidak penting, dia hanya ingin temannya hidup. Dan teman Erlang malah membahas masalahnya dengan Erlang di masa lalu. Lalu dia pun meminta Erlang untuk melakukan semuanya sendiri dan janganlah mendekatinya. Dia pun langsung pergi meninggalkan Dewa Erlang. Dewa Erlang pun hanya bisa terdiam dan melamun. Lalu tiba-tiba dari belakang dia pun dipegang pundaknya oleh salah satu jenderal lainnya yang memegang adalah Yuanzong. Yuanzong sendiri kalau kalian ingat di cerita si Shinji, dia adalah dewa yang tersesat. Dan kali ini dia terlihat sangat dekat dengan Erlang. Dia pun menasihati Erlang kalau kata-kata Erlang terlalu serius. Karena terkadang terlalu jujur juga tidak baik menurutnya. Serta dia meminta Dewa Erlang untuk bertindak lebih bijaksana. Namun bagi Dewa Erlang itu mustahil. Dan di tengah percakapan itu, tepat di depan mereka berdua, muncullah sesosok yang sangat kuat. Dan sosok itu membuat teman Dewa Erlang yang tadi mental dan tidak berdaya terkena serangannya. Sosok itu pun adalah Raja Karakanta. Dia pun bertanya apakah ada penantang yang lebih baik untuk melawan dirinya. Dan jenderal-jenderal itu sangat kaget karena yang datang adalah raja baru, sang Raja Karakanta. Lalu cerita pun dibawa ke sisi Raja Vimalacitra. Di sana dia terlihat sangatlah belum puas walaupun banyak pasukan dewa yang dia bunuh dengan sangat mudah. Dan dia berkata selalu ada hari untuk dia kembali ke tempat itu. Tempat itu yang dia maksud adalah surga.
Dan dia ingin sekali mewarnai surga dengan warna merah darah. Dan tiba-tiba tepat di depan matanya dari atas langit muncullah salah satu makhluk. Makhluk itu berkata, dia sangat tidak nyaman. Perang ini telah membangunkannya. Setiap kali dia melihat pembunuhan, itu selalu membuatnya sedih. Dan yang berkata adalah Raja Kebijaksanaan. Dia adalah salah satu 3 dewa kuno. Dan dia terlihat masih sangat muda dan mengenali Raja Vimalacitra. Vimalacitra pun berkata kepada Raja Kebijaksanaan kalau dia akan selalu berbelas kasihan dan berbelas kasihan. Dia pun berbicara itu sambil melepas kupluknya. Dia memperlihatkan wajah cantiknya kepada Raja Kebijaksanaan. Dia pun berkata lagi kalau akhlak dari Raja Kebijaksanaan sangatlah mulia. Jadi mengapa dia tidak berani mengakui Vimalacitra sebagai putrinya dan malah mengusirnya dari surga. Dan cerita pun dibawa lagi ke sisi Raja Luohu. Di sana terlihat Luohu lagi dan lagi terpental dan tidak berdaya melawan 3 raja. Namun dia tetap bangkit dan bangkit untuk siap bertarung melawan 3 raja istana surgawi. 3 raja istana surgawi itu pun mengakui kegigihan dari Raja Gila Luohu. Bahkan di bawah pengepungan 3 raja istana. Menurut Raja Timur, bagaimanapun dia adalah ujung panah. Dialah yang terpenting dari klan Asura. Namun, Raja Barat pun berkata apakah Luohu akan berumur pendek. Dan bagaimanakah kelanjutan pertempuran ini? Langsung saksikan di video selanjutnya kawan. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.